Halo semua para pejuang UTBK SNBT 2023. Di video kali ini Kak Sugeng akan bahas lanjutan soal kemarin ya, tapi bukan yang penalaran umum. Tapi ini adalah PK. Di sini teman-teman, kalau teman baru gabung di channel Kak Sugeng, kita udah bahas 61 soal. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton dari nomor 1 sampai 60, silahkan tonton di playlist judulnya itu adalah Maraton PK ya, ada di channel Kak Sugeng. Oke, langsung aja ya kita bahas di sini teman-teman. Ini mohon maaf ya Kak Sugeng ini bangun tidur lupa belum bikin konten buat teman-teman semua. Oke. Jadi teman-teman like dulu video ini ya teman-teman ya. Makasih banget yang udah like video ini. Oke, kita langsung bahas aja. Diberikan fungsi fx itu adalah 2x min 3. Fm-nya adalah min 11. Maka A itu ditanyakan M, B itu adalah setengah dari FM. Nah ini gampang sebetulnya. Banyak yang udah jawab benar ya. Ini kan PR kan sebetulnya. Banyak yang udah jawab benar teman-teman. Nah setengah dari FM ini kita udah dapet ya. Setengah dari FM ya berarti 5,5 lah ya. Berarti negatif 5,5an. Gitu ya. Sekarang tinggal nyari M. Gimana caranya nyari M? Kita dapetin ini. Nah fx, kita punya fx itu sama dengan 2x minus 3. Fm-nya adalah min 11. Fm itu berarti kan memasukkan x ke dalam m. Masukkan m ke dalam x gitu ya. Berarti ini 2m min 3 kan gitu. Berarti dapatlah 2m di sininya berarti minus 11 ya. Minus 11 ditambah 3 berapa tuh? Negatif ya 8 lah ya, 2M berarti nilai M nya adalah negatif 4. Nah dari sini teman-teman bisa lihat mana yang gede mana yang kecil. Kalau negatif ya nilainya gede itu makin kecil teman-teman, berarti B itu lebih kecil, artinya adalah A lebih besar daripada B gitu ya. Mantap teman-teman ya. Kita lanjut nomor 62. Wow, soalnya keren ya teman-teman ya. Silahkan kalau mau di pause videonya lalu kerjakan dulu boleh. Ada sebuah lingkaran nih. Nah ini kan. Nah kemudian ada sebuah titik A,1. Titik A,1 di dalam. Jadi ada di dalam. Orang gambarnya juga di dalam kok. Interior namanya ya. Daerah lingkaran ini. Nilai A yang mungkin adalah, oke teman-teman, ini adalah materi kelas 11 ya, tentang lingkaran. Nah, tapi dibungkus di dalam soal UTBK yaitu ada bentuk kayak gini. Gampang Kak Sugeng review materinya sedikit lah ya. Jadi kalau lingkaran itu, ini namanya posisi titik di dalam lingkaran. Jadi ada lingkaran nih, titiknya suka ada di dalam, kemudian lingkaran lagi ada di pada lingkaran gitu ya. Kemudian lingkarannya juga suka ada titiknya itu adalah di luar. Nah kalau kamu masukkan titik, misalkan ketika dimasukkan dapat nilai K ya. Kalau K-nya kalau di dalam itu adalah kurang dari jari-jari ya kan. Kalau pada lingkaran K-nya itu sama dengan jari-jari gitu ya. Tapi kalau dia di luar K-nya itu adalah lebih dari jari-jari. K itu apa? K itu adalah nilai yang sudah disubstitusikan ya. Nilai hasil substitusi titik ke persamaan lingkaran gitu ya. Nah, berarti di sini kan di dalam tuh. Berarti nanti kita dapatnya yang ini. Kurang dari jari-jari. Yuk kita masukin aja teman-teman ya. Berarti kan nilai X min 1. Tulis dulu. X min 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat itu sama dengan 4. Nah bukan sama dengan 4 lagi sekarang. Dia pasti kurang dari 4. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan di dalam. Nah langsung masukin aja titiknya. A1 kan. Ini A sebagai X, 1 sebagai Y. Kan gitu. Berarti di sini A dikurangi 1 kuadrat ditambah dengan Y-nya adalah 1 dikurangi 1 kuadrat. Waduh, mantep banget ya soalnya ya. Ini 0 cuy. Nah,
Berarti sisanya ini kuadratin deh. A kuadrat min ya 2A gitu kan. Ditambah 1 dikurangi 4 langsung aja kurang dari 0 gitu teman-teman ya. Berarti di sini kita punya A kuadrat min 2A min 3 kurang dari 0. Yuk kita faktorkan ya, gampang nih. Faktornya harus ini nih, takut ini kena video Kak Sugeng. Berarti A, ini A ya kurang dari 0. Berapa yang dikali hasilnya adalah minus 3, yang dijumlah minus 2. Berarti 3 sama 1 ya. Mana yang negatif? Negatifnya yang gede. Nah gitu. Jadi A sama dengan negatif 1 atau A sama dengan 3. Teman-teman ini langsung aja cepet ya. Kalau dia kurang dari, dia pasti di antara 3 minus 1 gitu ya. Jadi nilai A-nya adalah di antara min 1 dan 3. Berapa aja sih? Kalau bisa lihat dari sini boleh. Kalau mau disebutin boleh. Ya langsung aja lihat ya. 2 masuk gak? Masuk. Min 1 nggak masuk. Ya. Berarti 1 masuk. Min 2 nggak masuk kan? Karena min 2 ada di kirinya min 1. Udah jawabannya adalah yang B. Mantap ya. Ngopi dulu guys. Bisa kita lanjut ya teman-teman ya, nomor 63. Wah, ini keren nih. Nah, di sini wah, ada suara galon. Nah, di sini jika AB-nya adalah 32, CB-nya 40 dan CD-nya 41, manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Q-nya 40, P-nya adalah AD. Oke, kita cek ya. AD itu kan ini nih. Nah, ini teman-teman AD kan. AB 32 tulis dulu aja 32, CB 40, CB ini 40 ya kan. Kemudian CD 41. Oke. Nah, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Nah, gimana caranya menentukan AD? Nah, AD teman-teman bisa lihat kalau dia BC itu kan kayak sejajar dengan kalau kita tulis ada sebuah garis yang sejajar dengan BC, dia tegak lurus dengan DC. Nah ini bisa nih tegak lurus. Nah ini gampang kalau begini kan. Ini kita anggap aja O. Berarti AO itu berapa? Pinter 40. Dari mana Kak Sugeng 40? Kan ini sama dengan BC. Nah DO berapa teman-teman? DO. Ada yang bisa DO? Berapa DO di sini? Pinter. DO itu adalah 9. Kenapa Kak 9? Ya tinggal kamu kurangi aja. 41 kurangi 32. Itu kan hasilnya ini. Gitu. Udah dapet AD. Nah berdasarkan yang kita udah tulis, kita memiliki sebuah segitiga siku-siku. Ya kan, waduh siku-sikunya kok gini sih. Ada yang bisa nggak bikin segitiga siku-siku? Wah gini lah ya. Nah ini O, ini A, ini D ya. Di sini 40, di sini 9, di sini yang ditanya. Nah, berarti kalau yang ditanyakannya adalah sisi miring ya, berarti kalian harus jumlahkan, akarkan ya. Akar terus jumlahkan, tapi kuadratin dulu ya. 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat, berarti X sama dengan 81 ditambah dengan 40 kuadrat adalah 1600 ya kan, berarti X sama dengan, nah ini 1681. Nah kalaupun teman-teman gak bisa ngitung ini, lihat kalau dia 16.000 ya, itu kan hasilnya 40 nih, tapi kan ada 81 ya, 40 lebih lah ya gitu kan, 40 lebih gak tahu, misalnya jawabannya 41 ya, emang sih 41. Tapi kan walaupun misalnya kita nggak tahu hasilnya, dia 40 lebih. Di sini kan 40. Artinya dia pasti lebih gede. Gitu ya. Jadi 41 lebih besar dari 40. P lebih besar daripada Q. Paham ya teman-teman ya? Mantap. Nomor 43 udah. 63 aman. Sekarang lanjut 64. Wah mantap nih. Soal favorit teman-teman ya. Oh loh kok nggak ada D-nya ya? Ini Kak Sugeng udah hafal sih. Jadi D itu adalah 1 cukup, 2 juga cukup gitu. Ini maksudnya pernyataannya ya. Nah yang E yang gak cukup dua-duanya tuh. Jadi pernyataan 1 dan 2 dia gak cukup ya gitu. Oke.
Jika P dan Q adalah dua bilangan bulat tidak nol. Nah, ingat teman-teman, ini kuncinya. Kalau tidak nol itu nanti sebenarnya dia apa ya? Kalau ada yang sama boleh dicoret gitu. Karena nggak nol. P dan P dikurangi Q berapa sih gitu kan. Nah, kalau ditanyakan berapa, itu harus angka. Jadi kalau misalnya masih ada huruf P atau masih ada Q atau ada X, ada Y, itu nggak cukup namanya. Cara mengerjakan soal tipe kayak gini adalah teman-teman harus cek satu-satu. Ingat kata Kak Sugeng, teman-teman harus cek satu-satu. Jadi dari pernyataan 1 cukup nggak? Kalau nggak cukup, lanjut. Pernyataan 2 cukup nggak? Kalau nggak cukup juga, baru teman-teman nanti digabung. Kalau digabung nggak cukup, baru udah pasti jawabannya E. Tapi teman-teman jangan aku langsung pernyataan 2 aja deh. Nggak boleh, harus satu-satu. Jadi kalau misalnya pernyataan 1 nggak misalnya cukup, teman-teman tetap harus ngecek nomor 2 ya. Jadi jangan langsung 1 cukup udah jawabannya A, nggak boleh. Oke, kita langsung praktekkan. Pernyataan 1. Dia itu adalah P Q sama dengan 8 Q. Nah, kata Kak Sugeng tadi bilang bahwa kalau P dan Q-nya bulat tidak nol, berarti boleh dicoret. Jebret. Maka P sama dengan 8. Nah, dari sini kalau P-nya 8, yang ditanya adalah P minus Q. P-nya 8 min Q. Wah, masih ada Q dong. Kita nggak tahu Q-nya berapa. Berarti dia masih belum cukup. Kenapa Kak? Kata Kak Sugeng harus berupa angka. Oke? Nah, kalau pernyataan 1 nggak cukup, kita lanjut pernyataan 2. Ya. Pernyataan 2 itu adalah P tambah Q sama dengan 10. Nah, dari sini udah jelas teman-teman, ini nggak cukup. Kenapa Kak belum cukup? Kita nggak tahu P-nya berapa, kita nggak tahu Q-nya berapa kan? Karena hanya informasi 2 doang yang kita ketahui. Ya, bisa aja P-nya 1, berarti Q-nya 9. Kalau P-nya 2, ya 8. Nah, banyak dong kemungkinannya. Berarti masih belum cukup nih. Lalu gimana Kak? Kalau 1 nggak cukup, 2 nggak cukup. Namanya itu digabung. Ya, dimana nulisnya sini aja deh. Nah, gabung. Gimana kalau digabung? Ya udah, dengan informasi P sama dengan 8 dan informasi ini kita dapat nggak? Dapat teman-teman. Jadi kan 8 ditambah Q dong sekarang. Nah, udah dapat Q-nya adalah 2. Selesai. Kalau yang ditanya P min Q ya 8 dikurangi 2 yaitu 6. Sebetulnya teman-teman sampai sini udah cukup loh. Udah dapat ini doang. Karena kita nggak perlu hasilnya sebetulnya. Jadi jawabannya 6 yaitu cukup. Kalau digabung dia cukup. Oke. Ya berarti jawabannya adalah C. Ya ini cukup. 2 pernyataan bersama-sama tuh kan cukup untuk menjawab, tapi 1 aja nggak cukup. Ya kan 1 kan nggak cukup. Oke. Kita lanjut deh nomor 65. Ini terakhir sih. Nah lagi-lagi soalnya kayak gini teman-teman. Sebuah kotak berisi 21 bola yang terdiri dari bola merah, bola kuning, bola hijau. Berapakah peluang terambilnya bola hijau dari 1 kali pengembalian? Nah teman-teman, ini kan peluang nih. Kok di dalam bentuknya kayak gini? Makanya ribet dong. Peluang aja udah ribet. Nah tapi gampang teman-teman. Baca dulu aja soalnya. Ada sebuah kotak, tulis dulu kotaknya. 21 bola. Ya, ada merah, ada kuning, ada hijau. Dia nanya peluang terambilnya bola hijau 1 kali percobaan. 1 kali ngambil dia kan. Nah kita harus tahu dulu 21 bola itu apa aja. Nah ada informasi 1 dan 2. Kita cek 1 dulu ya. Informasi 1. Kotak berisi 8 bola merah. Berarti merahnya 8. Kuningnya adalah 6. Kalau merahnya 8, kuningnya 6. Otomatis hijaunya berapa? Pintar. Ini jumlahin 14. 7 dong. Karena 21 dikurangi itu 14, 7 kan. Berarti teman-teman dari sini kan ini 21 bola, 21 bola. Kita tulis kotaknya di sini karena masing-masing ya. Berarti 8 merah, 6 kuning, 7 hijau. Apakah dia dapat peluangnya? Dapat teman-teman. Misal diambil warna hijau 1. Berarti 7 per totalnya berapa? 21. Ya dapat sepertiga. Cukup. Ya, karena menjawab kan dia cukup dong gitu. Coba kita nomor 2.
Nomor 2 itu adalah perbandingan banyaknya bola merah dan kuning. Merah dan kuning itu adalah 4:3. Nah ini nggak cukup teman-teman. Nggak cukup. Kenapa kan nggak cukup? Ya karena ini kan perbandingan. Kita nggak tahu berapa perbandingan. Kalau 4:3 bisa aja. Kalau misalnya nanti ada pembandingnya ini A gitu ya. A-nya 5 berarti 20. Enggak, gede banget sih. Kalau A-nya 2 berarti 8/6. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu A-nya berapa. Nah bahkan di sini hijaunya pun jadi nggak tahu. Nah berarti ini nggak cukup. Kalau cuma perbandingan nggak cukup teman-teman ya. Jadi jawabannya yang A dong. Kok satu? Pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab, tapi pernyataan 2 tidak cukup. Paham ya? Gitu. Udah selesai teman-teman, tinggal nomor 66 teman-teman ini buat PR dan tulis hasilnya di kolom komentar. Silahkan teman-teman share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.